Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Deulofeu telah muncul di radar Real Sociedad setelah melihat penampilan Deulofeu yang moncer di Serie A bersama Udinese musim lalu dengan raihan 13 gol. Laporan itu menambahkan bahwa Direktur Sepak Bola Sociedad Roberto Olabe telah menghubungi perwakilan Deulofeu menjelang kemungkinan kesepakatannya bulan ini. Udinese dikabarkan akan membandrolnya minimal 15 juta euro. Sevilla tampaknya hampir pasrah akan nasib bek mereka yakni Konde pada musim depan. Mereka mengakui akan sulit untuk bisa mempertahankannya. Itulah kesan yang diberikan Jose Maria Cruz, Direktur Umum Sevilla. Sang pemain saya yakin tetap akan menghormati Sevilla. Ini bukan lagi masalah uang. Ini soal keinginannya bermain di tim yang lebih kompetitif dari Sevilla, kata Cruz seperti dikutip dari Marca. Koulibaly telah lama dikaitkan dengan kepindahan dari Napoli dalam beberapa tahun terakhir. Kontraknya dengan Napoli kini tersisa 1 tahun lagi dan tanpa ada tanda perpanjangan. Ia harus dilepas Napoli sekarang kalau tidak mau dilepas gratis pada musim depan. Napoli berspekulasi akan menawarkan beknya itu di bursa transfer musim panas ini. Dan Chelsea dikabarkan siap menebusnya dan telah menawarkan Koulibaly kontrak senilai 8,5 juta pounds per tahunnya. Bos Spanyol Luis Enrique telah mengeluarkan beberapa peringatan atas kenaikan performa anak asuhnya Paulo Gavira atau Gavi di tim nasional setelah mencetak rekor baru sebagai pencetak gol dan cap senior termuda di skuad La Roja. Enrique menegaskan masih ada jalan panjang di depan yang terjal yang harus dilewati oleh Gavi. Gavi masih memiliki banyak hal untuk ditingkatkan di dalam maupun di luar lapangan, kata Enrique. Dibalas langkah lagi akan menjadi pengkhianat Juventus setelah perpisahannya yang berderai air mata dengan Juventus. Hal itu akan dibalas dengan kabar yang mengatakan bahwa dirinya akan segera bergabung dengan seteru Juve, yakni Inter. Inter Milan menawarkan Paulo Dybala kontrak 4 tahun dengan gaji bersih 6 juta euro plus ekstra. Kedua belah pihak pun akan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk segera merampungkan proses administrasi kontraknya. Setelah kegagalan menandatangani Tchouaméni, Jurgen Klopp telah berambisi untuk memperkuat lini tengahnya. Keberadaan Fabinho, Jordan Henderson, dan Thiago Alcantara dianggap tidak cukup karena beberapa sudah tidak muda lagi. Klopp juga berhati-hati untuk terlalu mengandalkan mereka yang masih muda seperti Jones, Carvalho, ataupun Elliott. Milner dan Keita juga sering cedera. Oleh sebab itu, penambahan 1 pemain lagi yang siap pakai sangat dibutuhkan Klopp musim depan di lini tengah. Mantan kiper Chelsea, Peter Cech, mengatakan bahwa kiper Madrid, Thibaut Courtois, tidak mungkin memenangkan Ballon d'Or karena posisi penjaga gawang akan selalu kalah pamor dari striker ataupun gelandang. Courtois kini santer dikabarkan berpeluang memenangkan penghargaan tersebut menyusul penampilannya sebagai Man of the Match dalam final Liga Champions. Cech memuji mantan penjaga gawang Chelsea itu, tetapi mengatakan bahwa Ballon d'Or kemungkinan besar direbut rekannya yakni Karim Benzema. Gelandang Manchester United, Fred, kini lagi-lagi menuai sensasi. Setelah beberapa meme negatif yang beredar musim lalu mengenai performanya, kini Fred di sela-sela liburan musim panasnya tengah memamerkan penampilan barunya dengan tatanan rambut teranyar. Tak heran jika penampilannya di lapangan sering menjadi olok-olokan fans MU. Dia ternyata lebih mementingkan penampilannya daripada permainannya. Pemain Liverpool Mo Salah baru-baru ini mengatakan bahwa rumah pribadinya hampir mirip dengan rumah sakit. Hal itu dikatakan Mo Salah karena dirinya sembarangan menata rumahnya selama perawatan pribadinya di rumah akibat cedera yang dideritanya beberapa waktu lalu. Sejumlah peralatan spesialis telah menghiasi setiap sudut rumah penyerang Mesir itu. Hal itu membuktikan bahwa dirinya benar-benar berusaha dengan cara apapun untuk tetap dalam kondisi prima. Mo Salah juga mengungkapkan bahwa hal tersebut sempat membuat istrinya marah. Arsenal diharapkan segera untuk menjual Nicolas Pepe musim panas ini. Pemain internasional Pantai Gading datang ke Emirates dengan biaya yang memecahkan rekor klub senilai 72 juta pounds pada tahun 2019.
Tetapi pemain sayap itu gagal menunjukkan permainan terbaiknya selama 3 tahun pengabdiannya di Arsenal. Pepe sudah ditawarkan ke klub lain dan Arteta kini masih mencari penggantinya, di antaranya yakni Rafinha dari Leeds United. Dari ajang UEFA Nation League Grup A2, Spanyol sukses menaklukkan Republik Ceko dengan skor 2-0. La Furia Roja membuka skor di menit 24 melalui aksi Carlos Soler. Pada babak kedua, tepat di menit 75, Spanyol menggandakan keunggulan melalui Pablo Sarabia di menit 75. Pada laga lainnya, Swiss berhasil membungkam Portugal dengan skor tipis 1-0. Haris Seferovic membawa Swiss unggul di menit ke-1. Sisa menit laga, tak ada lagi gol yang terjadi. Hasil ini masih menempatkan Spanyol di posisi pertama dengan 8 poin dari 4 laga, diikuti oleh Portugal di urutan kedua. Darwin Núñez selangkah lagi gabung Liverpool setelah mencapai kata sepakat soal harga dengan Benfica. Sebelumnya, kedua klub sudah deal di angka 85,3 juta pounds, tapi Benfica ingin Liverpool membayar besar di depan dan sisanya dalam bentuk bonus sesuai penampilan si pemain. Dan kemarin Liverpool akhirnya mampu merayu Benfica sehingga hanya membayar 64 juta pounds di muka dan sisanya dibayarkan jika beberapa klausul terpenuhi. Paris Saint-Germain dikabarkan sepakat berpisah dengan Mauricio Pochettino. Menurut The Athletic, Senin 13 Juni, kedua pihak menyepakati keputusan perpisahan pada pertemuan akhir pekan lalu. Zinedine Zidane, Jose Mourinho, dan Christophe Galtier mencuat sebagai nama-nama calon pengganti Pochettino. Namun menurut rumor, Zidane lah yang akan jadi pelatih anyar PSG. Dilansir footballtransfer.com, legenda Juventus dan Italia Giorgio Chiellini telah menyelesaikan kepindahan bebas transfernya ke Los Angeles FC. Transfer akan dikonfirmasi secara resmi oleh LAFC dalam waktu dekat ini. Chiellini memilih pengalaman bermain terakhir di Amerika Serikat sebelum pensiun setelah mengakhiri kontraknya dengan Juventus. Barcelona masih dipandang sebagai favorit untuk Robert Lewandowski. Sementara Chelsea baru-baru ini juga dikabarkan berminat setelah mengizinkan Romelu Lukaku pergi. Tetapi menurut Mirror, Manchester United juga ikut dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Lewandowski. Setan Merah masuk ke bursa transfer untuk striker baru menyusul kepergian Edinson Cavani. Timnas Inggris gagal meraih poin penuh karena diimbangi Italia tanpa gol pada lanjutan grup UEFA Nation League Minggu 12 Juni. Pelatih Gareth Southgate khawatir Inggris terlalu bergantung kepada Harry Kane. Pada laga ini, Tammy Abraham menggantikan Kane tetapi gagal mencetak gol dengan 1 peluang di awal laga. Sementara Kane sendiri baru dimasukkan di babak kedua. Dengan hasil imbang ini, Inggris berarti sudah melewatkan 3 pertandingan tanpa mencetak gol lewat open play. Bernardo Silva baru-baru ini tengah dikaitkan dengan kepindahannya ke Barcelona. Menurut laporan Football Espana, pihak The Citizens akan melepas playmakernya dengan harga kisaran lebih dari 80 juta pounds. Hal tersebut tentu untuk menghindari pemain supaya tidak bisa bergabung dengan Barcelona, melihat keuangan mereka yang tengah menipis. Barcelona dikabarkan tertarik mendatangkan bek tengah Napoli Kalidou Koulibaly. Football Espana mengacu pada laporan dari jurnalis Italia Alfredo Pedula yang menempatkan Barcelona di posisi terdepan dalam hal penandatanganan Koulibaly. Kontrak Koulibaly akan habis pada 2023 dan dengan demikian jika Napoli tidak dapat meyakinkannya untuk menandatangani kontrak baru, akan dipaksa untuk menjual musim panas ini. Kabarnya harga yang diminta ditetapkan sebesar 40 juta euro. Manajer AS Roma Jose Mourinho dilaporkan ingin memboyong Gareth Bale ke Stadio Olimpico di bursa transfer musim panas ini. Dilansir Football Espana, Il Lupi disebut tertarik untuk mendapatkan tanda tangan winger tersebut dengan Mourinho ingin bereuni dengan Bale. The Special One awalnya bekerja sama dengan pemain 32 tahun itu di Tottenham Hotspur, di mana Bale saat itu menjadi pemain pinjaman dari Madrid.
Real Madrid akan mengadakan acara penghormatan perpisahan untuk Marcelo di tempat latihan klub Senin 13 Juni. Pemain asal Brazil tersebut akan melepas seragam Madridnya setelah 16 tahun berkarir di Santiago Bernabeu. Acara perpisahan akan dihadiri oleh Marcelo dan keluarganya. Presiden Real Madrid Florentino Perez akan langsung memimpin penghormatan. Juventus dilaporkan akan mengumumkan transfer Paul Pogba pada awal Juli mendatang. Mengutip Football Italia, Juventus yakin bahwa Pogba akan kembali ke Turin musim panas ini usai pergi 6 tahun ke Manchester United dengan nilai transfer 100 juta euro. Saat ini kedua belah pihak tengah membahas panjang kontrak yang kemungkinan berkisar selama 3 atau 4 tahun. Mantan pelatih Juventus Andrea Pirlo resmi menjadi juru taktik klub asal Turki, yakni Fatih Karagümrük SK. Dengan begitu, Pirlo akan kembali mengarungi dunia kepelatihan setelah hampir 1 tahun menganggur usai dipecat Juventus. Di klub Fatih Karagümrük SK, Pirlo hanya mendapat kontrak berdurasi 1 tahun. Bintang Liverpool Mohamed Salah mengaku masih terkejut dirinya hanya berada di posisi 7 pada urutan voting Ballon d'Or 2021 lalu. Meski demikian, tahun ini dirinya optimis bisa memenangi gelar individu prestisius tersebut, mengikuti George Weah, legenda AC Milan yang meraih Ballon d'Or tahun 1995 sebagai satu-satunya pemain Afrika yang pernah memenanginya. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan klubnya sangat dekat untuk mencapai kesepakatan kontrak jangka panjang bersama Gavi. Kabar tersebut sekaligus mematahkan rumor hengkangnya sang pemain. Nantinya Gavi akan menandatangani kontrak hingga Juni 2027 yang akan mencakup klausul pelepasan yang substansial. Timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke Piala Asia 2023 meski kemarin kalah 0-1 dari Yordania. Skuad Garuda untuk sementara menempati posisi kedua klasemen grup A dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Yordania memimpin klasemen dengan 6 poin, sedangkan Kuwait di posisi ketiga dengan 3 poin. Dengan kondisi seperti ini, ketiga negara tersebut mempunyai peluang yang sama untuk lolos atau tersingkir. Di laga terakhir nanti jika Timnas Indonesia menang atas Nepal dan Kuwait berhasil mengalahkan Yordania, maka ketiganya akan memiliki 6 poin yang sama, sehingga memunculkan kerumitan soal siapa yang berhak lolos. Sebab kelolosan tim akan dihitung dengan klasemen mini di antara Indonesia, Yordania, dan Kuwait. Agar lebih aman, Timnas Indonesia harus mengalahkan Nepal dengan banyak gol untuk mengunci posisi runner-up grup A dengan 6 poin. Sementara Yordania harus mengalahkan atau imbang lawan Kuwait. Tidak hanya itu saja, kelolosan Timnas Indonesia juga bergantung dengan grup lain karena hanya akan diambil 5 runner-up terbaik.